Halo semuanya, kembali lagi bersama channel M Storytelling. Kali ini Mimin akan membahas tentang movie Tenki no To atau Weathering with You. Jika kalian suka dengan movie Kimi no Na wa, kemungkinan besar kalian pasti suka movie ini. Karena autornya itu sama guys, yaitu Makoto Shinkai. Kalau Mimin boleh jujur nih, awal-awalnya menurut Mimin itu sangat membosankan. Tapi setelah paham ceritanya, wah, sangat keren sekali guys. Backsound lagunya nih sangat pas sekali dan ceritanya. Ditambah lagi nih sudut angle-nya nih, wah, sangat pas sekali. Sehingga kita yang menontonnya sangat terpukau dibuatnya. Layak deh untuk ditonton. Oke, tambah basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Cerita ini menceritakan seorang gadis cerah yang dapat merubah cuaca buruk menjadi baik lagi atau menjadi cerah kembali. Sebelum Mimin menceritakan lebih dalam lagi, Mimin akan memperkenalkan karakter-karakternya terlebih dahulu agar kalian tidak bingung. Yang pertama, Hodoka Morishima, seorang anak SMA di pulau terpencil yang kabur dari rumah menuju ke Tokyo. Yang kedua, Hina Amano, seorang gadis SMP yang selalu menemani ibunya di rumah sakit dan juga selalu berdoa agar langit menjadi cerah supaya dapat membawa ibunya jalan-jalan kembali. Yang ketiga, Nagisa Amano, adik laki-laki dari Hina Amano. Yang keempat, Keisuke Suga, seorang pekerja majalah editing bertema gaib atau misterius. Yang kelima, Nasumi Saga, seorang mahasiswa yang bekerja bersama Keisuke Suga dan juga bisa dibilang kerabat dari Keisuke. Saat usia Hina 15 tahun, kondisi ibunya semakin memburuk. Hina mencari tempat yang sunyi untuk berdoa agar langit memberikan hari yang cerah, karena setiap harinya di Tokyo selalu hujan. Setelah melihat ke jendela, Hina menemukan spot atau tempat yang tidak diguyur hujan. Tempat itu berada di suatu atap gedung tua yang sudah tak berpenghuni lagi. Di sudut sana terdapat kuil kecil yang ada gerbang kuil berwarna merah. Hina bergegas ke tempat itu. Sesampainya di sana, rupanya benar, tempat itu tidak diguyur hujan sama sekali. Malahan ada spot cahaya kecil yang menyinari kuil tersebut. Dengan segenap hati, Hina berdoa di kuil itu dan tanpa sengaja Hina melewati gerbang kuil merah tersebut. Seketika air hujan di sekeliling Hina terhenti dan Hina pun terbang ke atas langit. Di sana Hina melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Terdapat juga butiran air hujan yang berbentuk ikan yang selalu mengelilingi Hina. Sepertinya ikan hujan itu memiliki nyawa sama seperti manusia. Setelah beberapa saat, Hina tersadar dan dia mendapati dirinya sendiri sudah berbaring di dekat kuil itu. Apakah Hina bermimpi guys? Atau beneran itu terjadi? Di sisi lain, Hodoka sudah berada di kapal laut menuju Tokyo. Ketika kapal itu memasuki wilayah Tokyo, tiba-tiba hujan datang. Semua penumpang bergegas masuk ke dalam kapal, namun Hodoka malah keluar teras kapal untuk menyaksikan hujan turun. Saat asik-asiknya bermain hujan, tiba-tiba di atas kapal ada kantong air dalam jumlah banyak jatuh di atas kapal itu. Kapal tersebut langsung oleng dan Hodoka terseret ke sisi kapal yang oleng. Dikira Hodoka dia akan jatuh ke laut, tapi untung saja dia diselamatkan oleh seorang om-om yang bernama Keisuke. Hodoka sangat berterima kasih kepada Keisuke karena Keisuke sudah menyelamatkan nyawanya. Dia mentakdir Keisuke makan. Namun Keisuke meminta imbalan lebih berupa bir. Dengan terpaksa Hodoka membelikannya. Bisa dibilang Hodoka lagi dimanfaatkan oleh Keisuke. Sesampainya di pelabuhan Tokyo, Keisuke memberi kartu namanya. Keisuke berkata kalau Hodoka butuh bantuan, silakan saja hubungi dia. Dalam hati Hodoka berkata, tak akan pernah. Lalu Keisuke pun pergi. Hodoka langsung mencari pekerjaan di Tokyo karena dia adalah anak perantauan. Setelah dia melamar ke sana ke sini, dia terus-terusan ditolak, bahkan sampai dibully serta disandung kakinya agar Hodoka jatuh dan menimpa tempat sampah. Saat memungut sampah yang berserakan, Hodoka menemukan bungkusan yang berwarna kuning. Ya kita tahu lah ya, kalau lulusan SMA sangat susah mencari pekerjaan, apalagi masih belum lulus SMA. Akhirnya Hodoka putus asa dan mencari tahu alamat Keisuke untuk membantunya mencari pekerjaan. Sebelum berangkat, dia mampir dahulu di McDonald's selama 3 hari di sana. Hina yang bekerja di sana merasa iba dan membelinya burger, lalu dia pergi. Ketika sampai di rumah Keisuke, Hodoka terkejut kenapa rumahnya sangat berantakan. Hodoka memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Tak disangka, Hodoka bertemu dengan Natsumi yang sedang tertidur dengan pakaian seksinya. Natsumi terbangun dan senang melihat asisten baru yang datang. Rupanya Natsumi sudah diberitahu oleh Keisuke kalau ada asisten baru yang akan datang. Makanya Natsumi tidak kaget. Keisuke bisa tahu kalau Hodoka akan datang karena Hodoka terlihat sama seperti Keisuke yang dulu, sama-sama anak yang melarikan diri dari rumah. Singkat cerita, Hodoka direkrut oleh Keisuke untuk menulis artikel tentang gadis cerah yang desas-desusnya ramai dibicarakan orang saat ini. Hodoka dan Natsumi pergi ke sana ke sini untuk mewawancarai orang-orang yang mempunyai info tentang gadis cerah. Mulai dari sini ceritanya semakin menarik nih guys.
Ketika mewawancarai narasumber-narasumber untuk mendapatkan informasi, ada yang bilang gadis hujan dirasuki oleh Dewa Naga. Ada juga yang bilang cuaca saat ini kehilangan keseimbangannya, jadinya gadis cerah dan gadis hujan mudah terlahir. Ada yang bilang juga ada harga yang harus dibayar ketika menggunakan kekuatan itu terlalu sering, dan sebagainya. Oh ya guys, dari berbagai narasumber tersembunyi tunjuk-tunjuk yang sangat penting. Tolong diingat ya. Beberapa hari kemudian, saat Hodoka jalan-jalan, dia melihat Hina diajak oleh 2 orang dewasa. Salah satu dari orang itu adalah orang yang membuli Hodoka saat mencari pekerjaan. Hodoka memutuskan untuk mengikuti mereka bertiga. Ketika Hina dipaksa masuk ke gedung apartemen, Hodoka langsung menyelamatkan Hina. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pada akhirnya, mereka tersudut. Lalu Hodoka dipukul sama orang yang membulinya. Ketika terjepit inilah, Hodoka mengarahkan pistolnya kepada orang itu. Namun orang itu menganggap pistol tersebut adalah mainan. Oh ya, pistol ini didapat dari kresek yang berwarna kuning itu guys, yang ditemukan Hodoka di tempat sampah. Dengan ragu-ragu, Hodoka menarik pelatuk pistol tersebut, sehingga menyebabkan lampu di belakang orang itu pecah. Mereka berempat kaget setengah mati. Hina berinisiatif membawa lari Hodoka. Tanpa diduga, kejadian tersebut terekam oleh CCTV. Kebetulan pihak kepolisian mencari pistol yang dibawa oleh Hodoka. Hina membawa Hodoka ke gedung tua tempat kuil itu berada. Di sana, Hina memarahi Hodoka akan pistol itu. Hodoka bertanya, kenapa Hina bisa bersama mereka, bukannya kerja di McDonald? Rupanya Hina dipecat dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Setelah mereka mengobrol, Hina membawa Hodoka ke atap gedung. Di sana, Hina berdoa. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba hujan berhenti. Seketika, Hodoka tersadar kalau Hina adalah gadis cerah yang selama ini dia cari-cari. Gadis cerah adalah gadis suci yang menghubungkan antara manusia dan surga. Simpelnya, gadis spesial yang bisa menerima permohonan orang-orang dan mengirimkan permohonan itu ke langit dengan cara berdoa. Hina hanya mampu mencerahkan satu spot kecil saja dalam waktu yang sangat singkat. Insting bisnis Hodoka langsung muncul. Dia menciptakan aplikasi atau sejenis website mungkin kali ya, yang dapat menampung permintaan orang-orang yang meminta cuaca cerah. Tak butuh waktu yang lama, mereka mendapatkan satu orderan cuaca cerah di masa luang waktunya besok pagi. Mereka bertiga bersama adik Hina, yaitu Nagisa, mempersiapkan peralatan tempur mereka. Hodoka membuat payung yang di setiap ujungnya ada boneka penangkal hujan. Nagisa menjadi maskot boneka penangkal hujan, sedangkan Hina hanya mempersiapkan hati saja. Keesokan harinya, mereka bertiga sudah berada di pasar loa. Mereka melakukan aksinya sambil dilihat oleh orang yang mengorder jasa mereka. Beberapa menit pun berlalu, tapi tak terjadi apa-apa. Namun Hina tetap fokus berdoa dan yang lainnya menyemangati mereka dengan senjata masing-masing. Orang yang mengorder hendak menyuruh mereka pulang. Dia berpikir ini sungguh bodoh. Tapi tak disangka-sangka hujan pun berhenti di spot pasar loak saja. Sehingga semua orang di sana sangatlah senang, terutama dengan orang yang mengorder jasa Hina. Bahkan orang itu memberi tips lebih kepada Hina. Singkat cerita, website yang sudah mereka buat dibanjiri permintaan dari semua kalangan. Bisnis mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Bahkan perusahaan besar menyewa jasa mereka untuk menghentikan hujan agar perusahaan tersebut bisa merayakan kembang api yang sangat megah. Karena bisnisnya sudah besar, Hodoka membeli cincin untuk melamar Hina. Di sisi lain, Keisuke dan Natsumi bertemu dengan Mbah Kunci yang tahu sejarah gadis cerah. Mbah itu mengatakan, di antara surga dan bumi ini, kita manusia hanya diizinkan untuk tinggal sementara waktu saja. Meskipun begitu, ada benang tipis yang menghubungkan antara manusia dengan surga. Itulah gadis suci cuaca. Gadis spesial yang bisa menerima permohonan orang-orang dan mengirimkan permohonan itu ke langit. Tapi semuanya itu ada harganya. Gadis suci cuaca memiliki takdir yang sangat menyedihkan. Sementara itu, polisi juga ikut bergerak mencari Hodoka. Keisuke menyewa jasa dari Hina karena Keisuke ingin mengajak putrinya main-main di taman. Natsumi menghampiri Hina yang sedang sendiri dan memperlihatkan sejarah gadis suci cuaca yang direkam di HP-nya. Sepulang dari itu, Hodoka dan Hina berjalan pulang menuju ke rumah Hina. Dalam perjalanan pulang, Hodoka ingin melamar Hina dengan cincin yang dia sudah bawa. Saat ingin mengatakan proposalnya, tiba-tiba Hina dikelilingi oleh ikan kecil yang berbentuk bintik-bintik air hujan. Hodoka yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut dan kebingungan. Lalu Hina terangkat ke langit. Hodoka melihat ke segala arah untuk mencari Hina yang tiba-tiba menghilang. Kemudian mereka berdua membersihkan diri masing-masing di rumah Hina. Hodoka sangat khawatir dengan kejadian yang baru saja terjadi. Saat memikirkan terlalu banyak, tiba-tiba polisi datang ke rumah Hina dan menanyakan keberadaan Hodoka. Namun Hina mengales kalau dia tak tahu di mana Hodoka. Salah satu dari polisi itu tak menyerah karena dia tahu latar belakang dari Hina. Maka dari itu, polisi itu menyudutkan Hina dengan berkata, "Kamu tinggal berdua dengan adikmu kan? Tanpa adanya wali, kehidupan kalian pasti akan berat. Besok kami akan datang lagi ke sini dengan membawa orang-orang pelayanan sosial."
Sesudah mengatakan itu, polisi pun pergi meninggalkan rumah Hina. Hina sangat khawatir kalau dia harus berpisah dengan Hodoka. Dalam kebingungan mereka berdua, tanpa diduga, Keisuke menelpon Hodoka untuk bertemu dan bernegosiasi. Hasil dari negosiasi itu adalah Keisuke menyuruh Hodoka untuk kembali pulang ke rumahnya karena polisi juga mendatangi Keisuke dan menuduh Keisuke menculik anak di bawah umur. Karena Keisuke adalah om-om yang baik, dia memberikan uang yang cukup banyak kepada Hodoka. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kabur bersama malam itu. Malam itu juga cuaca semakin memburuk. Hujan pun mulai bertambah deras sampai-sampai beberapa wilayah mulai banjir. Untung saja mereka bertiga mendapatkan hotel untuk menginap malam itu. Karena hotel itu berbintang 5, mereka sangat senang dengan fasilitas kamar hotelnya. Malam ini mereka bertiga sangatlah bahagia. Bahkan Hodoka berdoa agar Dewa tidak memberikan apa-apa lagi kepada Hodoka. Dan juga Dewa jangan mengambil apa-apa dari Hodoka. Biarkan semuanya tetap seperti ini. Tengah malam, Hodoka memberi Hina sebuah cincin sebagai kado ulang tahunnya yang ke-18. Hina pun sangat senang dengan hadiah pemberian Hodoka. Lalu Hina bertanya apakah Hodoka ingin hujan ini berhenti? Hodoka menjawab, iya. Kemudian Hina menjelaskan kalau dirinya terpilih menjadi korban. Tadi Natsumi bilang kepadaku tentang takdir gadis cerah. Jika gadis cerah dikorbankan dan menghilang, cuaca yang buruk ini akan kembali normal kembali. Hodoka yang mendengar itu, dia menyangkalnya dan memberitahu Hina kalau cerita dari Natsumi selalu ngawur. Hina pun membuka bajunya. Dia memperlihatkan kepada Hodoka kalau hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bintik air yang transparan. Seketika, Hodoka menangis terseduh-seduh. Dia memegang tangan Hina dan berkata, jangan kemana-mana. Ayo kita berjanji, kita akan selalu bersama. Sambil memakaikan cincin itu di jari manis Hina. Tekad dari Hodoka untuk menepati janjinya sangat terasa, guys. Ketika mereka tertidur pulas, Hina pun menghilang. Keesokan harinya, Hodoka langsung mencari Hina kemana-mana. Namun Hina tak ditemukan. Tiba-tiba polisi masuk ke kamar Hodoka dan membawa Hodoka ke kantor polisi. Dan Nagi dibawa ke perlindungan anak. Semenjak Hina hilang, Tokyo yang sebelumnya hujan terus sekarang menjadi cerah kembali. Setelah sampai di kantor polisi, Hodoka langsung kabur dan ingin mencari Hina. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kalau kalian lihat adegan kejar-kejaran ini sangatlah lucu dan banyol, guys. Pokoknya menghibur deh. Untung saja ada Natsumi yang membantu Hodoka sehingga Hodoka dapat kabur dari kejaran polisi. Tujuan Hodoka sekarang pergi ke gedung yang terdapat kuil di atapnya. Sesampainya di sana, Keisuke menyuruh Hodoka untuk kembali ke kantor polisi agar permasalahan tidak semakin runyam. Tapi Hodoka sudah bertekad untuk menemui Hina. Dia tak ingin mendengarkan kata Keisuke lagi. Akhirnya polisi datang ke gedung itu. Ada pertarungan yang sangat mengesankan dan menyentuh hati di scene ini. Kalian harus lihat sendiri adegan ini, guys. Singkat cerita, Keisuke dan Nagi membantu Hodoka menuju ke kuil di atas gedung tersebut. Sesampainya di sana, Hodoka tanpa ragu masuk ke gerbang kuil yang sangat sakral itu. Tiba-tiba Hodoka sudah berada di langit dan akhirnya bertemu dengan Hina kembali. Hodoka menyuruh Hina untuk menggenggam tangan Hodoka agar mereka dapat kembali pulang. Saat tangan mereka menjadi satu, mereka jatuh dari langit dan mereka berdua berdoa bersama-sama. Semua orang yang membantu Hodoka ditangkap polisi, tidak terkecuali Keisuke. Keisuke yang sedang diborgol melihat ke arah gerbang kuil. Tiba-tiba langit yang sangat cerah mendadak turun hujan. Keisuke sangat senang melihat hujan turun. Hodoka dan Hina terbaring di kuil tersebut. Setelah kejadian itu, Hodoka dikembalikan ke kampung halamannya selama 3 tahun. Sedangkan Hina diurus oleh pelayanan sosial. Semenjak Hina terbebas dari takdir gadis cerah, Tokyo selalu hujan terus tanpa pernah berhenti, sampai-sampai Tokyo tenggelam. Setelah 3 tahun berlalu, Hodoka kembali ke Tokyo baru. Dia berencana bekerja di sana dan menemui Hina kembali. Sebelum menemui Hina, Hodoka bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu menjelaskan kalau dahulu Tokyo memanglah lautan. Tapi karena manusia dan cuaca, sedikit demi sedikit Tokyo dirubah menjadi daratan. Jadi ini hanya kembali seperti semula. Keesokan harinya, Hodoka bertemu dengan Hina di tempat Hodoka ingin melamarnya dahulu. Akhirnya keduanya pun bertemu dan berpelukan. Tamat deh. Jadi kesimpulannya adalah, jangan pernah kamu ragu dengan keputusan yang kamu akan buat. Tapi kalau keputusan itu merugikan orang banyak, jangan. Dan jangan juga mengorbankan dirimu sendiri untuk kepentingan orang banyak. Carilah keputusan yang win-win solution. Jangan pernah ada salah satu yang harus dikorbankan untuk mencapai sesuatu.